Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bersama keluarga ke Pulau Dewata. Jangan lupa membeli kacang khas dari Balinya. Memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang utama, pembelajaran berdiferensiasi menjadi kuncinya. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru yang hebat, coba amati gambar berikut ini. Apakah ada yang aneh dari gambar ini? Ya, di situ ada beragam hewan dengan segala keunikannya. Namun, hewan-hewan yang beragam itu diberi tes ujian yang sama untuk naik atau memanjat pohon dengan alasan adil bagi semua. Dari gambar tersebut, saya sebagai seorang guru merasa seringkali saya lakukan hal tersebut kepada peserta didik di kelas saya yang sangat beragam, namun saya memberikan pembelajaran dan asesmen yang sama dengan alasan adil. Ibaratnya tidak mungkin mengajarkan seekor ikan naik pohon atau mengajarkan seekor gajah menyelam. Karena kondisi, kemampuan, dan tempat hidupnya yang berbeda-beda. Seperti juga peserta didik kita masing-masing. Untuk itu, sudah seyogyanya kita sebagai guru harus mengenal peserta didik kita secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan nih pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak penjelasannya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam rangka mengakomodir dan menghargai perbedaan individual setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik adalah pribadi yang unik dan mereka memiliki bakat dan minat dan kecerdasan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak adil rasanya jika guru yang mengajar di kelas hanya memberikan materi pembelajaran dan juga menilai peserta didik dengan cara yang sama untuk semua peserta didik yang beraneka ragam di kelasnya. Guru perlu memperhatikan perbedaan para peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Guru perlu menyusun bahan ajar, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian baik yang dikerjakan di kelas maupun di rumah, dan asesmen penilaian akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut. Minat atau hal apa yang disukai oleh peserta didik dalam belajar dan bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik kita.
Implementasi pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi agar dapat berjalan dengan baik adalah 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, baik bisa berupa konten, proses, maupun produk. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pengertian kesiapan belajar murid di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut terhadap materi pelajaran yang akan dibahas bersama-sama. Sedangkan minat ini memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada para peserta didik apa yang mereka minati, hobi, atau pelajaran yang mereka sukai. Pentingnya diketahui minat ini dari para peserta didik karena tentu saja mereka akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Dan aspek yang terakhir adalah profil gaya belajar. Profil gaya belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, atau ada juga yang senang belajar secara individual. Di samping itu, panca indera juga memainkan peranan penting dalam belajar. Ada yang dapat belajar lewat pendengaran saja atau disebut dengan auditori. Ada juga yang harus melihat gambar-gambar atau ada juga yang cukup melihat tulisan-tulisan saja atau gaya belajar visual. Namun ada pula peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian dari tubuhnya atau seluruh tubuhnya, disebut dengan gaya belajar kinestetik. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Misalnya, 1. Mengamati perilaku murid-murid di dalam kelas. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid tersebut terkait dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, mengamati murid ketika mereka menyelesaikan sebuah tugas atau sebuah aktivitas. Yang kelima, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid pada pembelajaran di kelas sebelumnya. Yang keenam, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketujuh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Asesmen diagnostik ini bisa berupa non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang kedelapan, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertama, ada pembelajaran berdiferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten itu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi
dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari konten yang disiapkan. Yang ketiga, ada pembelajaran diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan modul-modul guru penggerak yang sudah kita pelajari dari modul 1.1 sampai modul 2.1 ini. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap suatu proses pembelajaran yang sudah dilalui bersama murid. Guru harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak adalah guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Guru akan menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Lalu keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Jika budaya positif telah tercipta, maka pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik. Nah, demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari dalam guru penggerak ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.